Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Cuan dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pendekatan baru kepolisian perangi narkoba. Nah saudara, talk show kali ini menghadirkan tokoh kepolisian Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Seorang polisi, akademisi, lulusan S1 hingga S3 Ilmu Kepolisian. Penulis produktif dan pemikir strategis kepolisian modern. Sebagai putra Aceh yang memahami kultur lokal, ia menghadirkan pendekatan pemberantasan narkotika yang tegas, humanis, dan berbasis kolaborasi masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana Science of Policing, sudah hadir Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI, Kepala BNNP Aceh. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak, ini kalau bicara tadi terkait dengan paradigma atau pendekatan tadi, pendekatan baru kepolisian modern atau ini inisiatif leader itu seperti apa Pak? Bisa diceritakankah terobosan yang paling signifikan yang pernah Bapak gagas selama karir di kepolisian? Seperti apa Pak? Gagasan saya terhadap ilmu kepolisian yang baru yang seharusnya di perguruan tinggi ilmu kepolisian maupun di UI dan di universitas lain yang mempelajari ilmu kepolisian itu harusnya sekarang sudah mulai melakukan ke dalam pendekatan Science of Policing. Jadi Science of Policing itu adalah science yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas kepolisian. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu kepolisian itu bukan hanya ilmu tentang organisasi Polri dan aktivitas Polri, anggota Polri. Jadi bukan ilmu Pak Polisi ataupun Ibu Polisi saja, singkatnya demikian. Tapi aktivitas kepolisian ini juga dilakukan oleh masyarakat. Di situ ada misalnya Pokdar Kamtipmas, Citra Bayangkara, Community Policing, FKPM, ada Polisi Keamanan Sekolah, ada Pramuka Seka Bayangkara dan sebagainya di dalam institusi kepolisian banyak yang mengajak masyarakat terlibat sebagai mitra-mitra kepolisian. Nah, itu masyarakat terlibat di dalamnya. Hasil masyarakat itu juga pengemban fungsi kepolisian, artinya melaksanakan aktivitas kepolisian. Kemudian juga ada yang mengemban aktivitas kepolisian itu juga ada swasta, misalnya yang dulu keamanan-keamanan di pabrik, di mall, di perumahan dilakukan oleh anggota Polri, sekarang sudah diswastanisasi menjadi tugas-tugas security ataupun satpam. Nah, security ataupun satpam dia melakukan tindakan atau aktivitas kepolisian di dalamnya. Kemudian juga policing ataupun aktivitas kepolisian itu juga dilakukan oleh kementerian lembaga, bahkan NGO. Misalnya di dalam Undang-Undang TNI disebut ada tugas, ada fungsi polisionil. Dia dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, yaitu melaksanakan fungsi polisionil. Di dalam kementerian lembaga juga melakukan penyidik PPNS. Ada mungkin hampir 52 kementerian dan lembaga yang punya kewenangan PPNS itu juga melakukan aktivitas kepolisian. Misalnya juga Bea Cukai, Imigrasi, Angkatan Laut. Bea Cukai misalnya di luar negeri Bea Cukai itu banyak dari institusi Polri atau institusi polisi bukan Polri, polisi. Nah, makanya namanya disebut Police Custom. Ilmunya ilmu apa yang digunakan? Ilmu kepolisian. Imigrasi misalnya di luar negeri pelaksananya adalah polisi, ditulis namanya Police Immigration. Ilmunya ilmu apa? Ilmu kepolisian. Jadi ilmu kepolisian tidak hanya diamalkan atau dipraktekkan oleh polisi saja. Nah, selama ini praktek-praktek kepolisian di Indonesia, ilmu kepolisian itu hanya membahas institusi Polri dan aktivitas ataupun kegiatan kepolisian. Nah, paradigma baru ini disebut dengan plural policing. Dia masuk dalam pendekatan
science of policing. Nah, di samping itu, di samping masyarakat tadi, ada juga misalnya keluarga, familial policing. Jadi setiap keluarga itu juga mempunyai mengemban fungsi kepolisian. Misalnya setiap keluarga bilang jangan hati-hati nak, jangan main di pinggir tangga nanti jatuh ke bawah. Itu juga orang tua melakukan aktivitas menjaga anaknya jangan sampai jatuh ke bawah. Hati-hatinya jangan main di pinggir jalan nanti tabrak mobil. Nah, itu juga aktivitas kepolisian. Hati-hati nak, misalnya kalau mau potong bawang, potong cabai di dapur, jangan kena tangan. Nah, itu aktivitas kepolisian. Jadi di dalam sebuah keluarga, dari menjaga anak, mengajari anak, menjaga keamanan, semua aktivitas yang menggunakan panca indera mata, telinga, mulut untuk mengamankan sesuatu, menteraturkan sesuatu, menertibkan sesuatu, itu adalah aktivitas kepolisian. Berarti dalam artian itu masuk ke dalam konsep self policing gitu Pak ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa self policing itu di setiap kesempatan ketika Bapak bersosialisasi begitu, Bapak sering menyebutkan bahwa konsep policing, self policing itu memang harus diterapkan begitu. Lalu bagaimana Pak sebenarnya latar belakang yang mendorong setiap warga itu harus punya self policing? Seperti apa Pak? Ya, tadi kan saya menjelaskan tentang policing, yaitu aktivitas kepolisian. Aktivitas kepolisian itu dilakukan oleh polisi sendiri, kemudian oleh institusi ataupun lembaga, kemudian oleh masyarakat itu sendiri, kemudian oleh swasta, kemudian oleh keluarga, kemudian yang terakhir oleh self policing. Policing ini adalah bagaimana setiap individu itu mampu menjadikan polisi bagi dirinya sendiri. Jadi dalam 1x24 jam kehidupannya dia bisa menerapkan ilmu kepolisian dalam kehidupan 1x24 jamnya. Kalau misalnya kita bicara Pak, self policing ini bisa diterapkan langsung kepada setiap individu begitu di dalam keluarga ataupun langsung setiap masyarakatnya begitu. Sementara Pak kalau misalnya kita bicara target jangka panjang dari penerapan tadi selain self policing yang Bapak sempat obrolin yang berbasis masyarakat yang ada di Aceh itu. Mungkin dalam konteks pencegahan narkoba karena kita bicara BNN Pak, itu seperti apa Pak? Tapi kita tahan dulu, kita akan bahas terkait dengan hal ini saudara saat lagi kita bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan pendekatan baru kepolisian perangi narkoba. Nah, tadi Pak kita sempat bicara bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengedukasi dirinya untuk punya bisa menjaga diri, artinya punya self policing tadi kan. Kemudian juga ketika kita bicara bagaimana penerapannya, khususnya Pak di masyarakat Aceh, seperti apa kemudian konteks pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNN Pak? Pencegahan narkoba ya? Terkait dengan science of policing tadi. Ya, konsep self policing ini kan adalah bagaimana setiap individu bisa mengamankan dirinya sendiri. Tadi sebelumnya kita juga bicara masalah familial policing, pemolisian keluarga. Bagaimana setiap keluarga itu bisa mengajarkan atau mengetahui ilmu kepolisian dalam 1x24 jam kehidupannya dalam berkeluarga. Misalnya saat di rumah, saat anak-anaknya di sekolah, atau saat di kantor, saat beraktivitas, bagaimana dalam keseharian, dalam bermain, dalam bekerja, dalam pulang pergi ke kantor, berangkat aktivitas, itu kan banyak sekali kita berhadapan dengan masyarakat, dengan lalu lintas, dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman di pekerjaan kita. Itu bagaimana cara kita harus aman, harus tertib, harus teratur.
di dalam hubungan aktivitas kita sebagai individu dengan kelompok kita di sekitar kita. Jadi bagaimana setiap individu itu mempunyai kesadaran yang penuh dari dirinya dengan konsep self policing tadi, sehingga setiap individu jadi benteng negara. Setiap keluarga adalah ketahanan sosial bagi sebuah negara. Kalau sebuah keluarga sudah mantap dengan konsep-konsep familial policing, maka nggak akan ada lagi kejahatan, maka nggak ada lagi orang yang melakukan aktivitas kejahatan, pelanggaran, karena dia sudah secara sadar, dia tahu aturan-aturan, tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya, tahu bagaimana cara berkomunikasi, tahu cara berhadapan supaya dia terlindungi, dia aman, dia tertib dalam kehidupan individunya dan aktivitas lingkungan masyarakat sekitarnya. Tapi Pak, sebenarnya kalau kita bicara yang berbasis masyarakat di Aceh itu seperti apa Pak konteks ataupun program yang ditawarkan oleh BNN untuk mungkin bisa melakukan program edukasi atau pendampingan itu seperti apa Pak? Ya, di BNN sendiri kalau dikaitan dengan narkotik itu kita ada program Ananda Bersinar. Ananda Bersinar yaitu aksi nasional dimulai dari anak. Anti narkoba dimulai dari anak. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA ini kan diberi sosialisasi pengetahuan tentang BNN. Orang tua juga di rumah kasih pengertian-pengertian bagaimana supaya dalam kehidupan di sekolah, bagi kehidupan di lingkungan rumahnya jangan sampai bergaul atau berteman dengan lingkungan atau teman-teman yang sudah aneh-aneh kehidupannya, tidak menggunakan bahan-bahan terlarang. Kan sekarang banyak sekali bahan-bahan yang bahan-bahan dapur kita bilang yang bisa digunakan untuk disalahgunakan untuk sebagai zat-zat perangsang adiktif seperti itu. Dalam artian untuk mendapatkannya lebih mudah begitu, ada alternatif lain yang bisa digunakan begitu Pak. Tapi Pak, kalau kita tarik narasi bahwa setiap warga adalah bagian dari sistem keamanan itu sendiri Pak. Ini kan sebenarnya bagaimana Pak kesadaran ataupun strategi begitu untuk bisa membangun kesadaran di tengah masyarakat yang bisa dibilang masih apatis begitu. Strateginya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau di Aceh itu kan sudah ada kanun tentang narkoba. Kemudian di setiap kampung itu udah ada resam. Bahkan ada kanun-kanun di tingkat kota dan kabupaten tentang itu. Jadi resam itu di kampung-kampung digunakan juga untuk bagaimana melakukan hukuman-hukuman sosial terhadap masyarakat. Bisa digunakan, tidak harus orangnya ditangkap, orangnya ditahan. Nah, kalau sesuai SEMA berapa gram yang bisa ditangkap, tapi bagi yang pemakai-pemakai mungkin bisa direhabilitasi dengan resam-resam itu, masyarakat atau orang kampung atau Pak Kecil atau RT RW kalau di tempat lain itu bisa musyawarah, kita bisa memberikan hukuman-hukuman sosial, misalnya suruh azan di masjid selama 1 bulan. Nah, misalnya suruh pelaku ini kita suruh menggali kuburan misalnya, atau apa saja yang bisa dilakukan untuk aktivitas sosial supaya dia bisa sadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Jadi tidak harus orang selalu dipidana. Tadi Pak bicara beberapa program Pak. Tadi Bapak sempat sebutkan ada Ananda Bersinar, kemudian juga ada Resam begitu. Sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar untuk merubah paradigma masyarakat itu seperti apa Pak? Kalau tadi programnya dari TK begitu kan, kemudian juga SD dan jenjang sampai 17 tahun begitu. Tantangan terbesarnya itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita terkait dengan narkoba ini kan harusnya sudah jelas hukum-hukumnya, aturan-aturannya, peraturan-peraturannya itu kan semua jelas. Tinggal sekarang semuanya bagaimana kita mendorong kesadaran kolektif masyarakat
akan sadar hukum, tahu itu bahaya. Makanya kita menggunakan konsep self policing tadi. Bagaimana menyadarkan secara kolektif individu atau masyarakat bahwa dia harus mampu melindungi dirinya sendiri, harus mampu melindungi keluarganya. Nah, kan kita misalnya hari ini kita di rumah, kita kan berupaya untuk selalu aman, selalu terjaga. Gitu juga kita, anak kita misalnya harus terlindung di sekolahnya saat dia bepergian. Itu kan harus kita berikan pengetahuan-pengetahuan. Harus kita kasih sosialisasi bagaimana tentang narkoba, tentang self policing dari tingkat TK sekarang, SD, SMP, SMA, kita beri sosialisasi itu agar dia tahu dan paham bagaimana cara melindungi dirinya sendiri, bagaimana cara mengamankan keluarganya, bagaimana cara mengamankan aktivitas yang dilakukannya dalam 1 kali 24 jam. Berarti memang ada kesadaran yang harus dibangun untuk bisa melakukan suatu gerakan kolektif yang memang bisa untuk melindungi dirinya, kemudian juga orang-orang di sekitar begitu. Dalam artian bahwa keamanan itu bukan hanya tugas polisi seperti itu, Pak. Ya. Dan saudara, kita akan bahas terkait dengan peran generasi muda. Tadi Bapak sempat bicara bahwa kita melibatkan berbagai elemen begitu, dari generasi muda, kemudian juga ada komunitas-komunitas Pak, dan berbagai lembaga pendidikan gitu untuk bisa mendukung konsep community based policing ini. Sesaat lagi saudara, kita akan bahas terkait dengan hal ini. Tetap bersama kami di Sabaca. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan pendekatan baru kepolisian perangi narkoba. Nah, tadi Pak kita sempat bahas bagaimana kemudian self policing ini atau ilmu yang diterapkan ini bisa melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk bagaimana kemudian peranan keluarga dan juga individu dalam menjaga keamanannya sendiri begitu. Sementara Pak, kalau kita bicara peranan anak muda begitu, sementara juga ada komunitas lokal, itu sejauh mana Pak? Kalau dilihat bagaimana kemudian mendukung konsep community based policing ini seperti apa? Iya, baik, kita kan ada duta anti narkoba, juga ada satgas, juga ada komunitas di dalam masyarakat yang kita bina untuk bisa melaksanakan penertiban aturan yang digunakan kepada oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Ya, kita juga di sekolah-sekolah kita ada duta-duta anti narkoba yang kita jadikan dia sebagai contoh bagi anak-anak yang lainnya sebagai duta. Juga kita libatkan di dalam komunitas masyarakat. Tadi udah kita bicara resam, ada kanun tentang narkoba yang masyarakat sendiri apabila ada penyalahgunaan narkotika di tingkat awal, misalnya pemakai, itu bisa kita rehabilitasi dan kita bisa gunakan sanksi-sanksi sosial yang ada di masyarakat. Nggak perlu kita pidana. Tapi kalau udah sampai ke tahap bandar itu ada aturannya sendiri yang harus kita pidana, bahkan sampai kepada hukuman mati. Untuk yang itu yang rendah-rendah seperti pemakai, pengedar di kelas itu mungkin bisa kita menggunakan cara-cara rehabilitasi dan gunakan
payung-payung sosial yang ada di masyarakat. Artinya masyarakat itu bisa memberikan sanksi sosial kepada pelaku begitu ataupun kurir begitu untuk bisa melakukan mungkin aktivitas sosial begitu supaya ada rehabilitasi mandiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap warga yang melakukan transaksi narkoba tadi, Pak. Iya, di kantor kita juga kan kita siapkan klinik untuk rehabilitasi, ada yang tele rehabilitasi, ada yang bisa pakai online, ada yang bisa datang ke kantor di klinik, ada juga bisa di tempat-tempat khusus yang terbatas tempatnya di Indonesia yang disiapkan oleh BNN Pusat dan disiapkan oleh negara. Sementara Pak, kalau misalnya tadi bicara peran generasi muda, juga lembaga pendidikan begitu, ada siswa, kemudian juga ada guru, itu seperti apa Pak programnya? Apakah ada sosialisasi dari guru-gurunya sendiri, dari guru BK, atau seperti apa Pak? Ya, kita ada program Ananda Bersinar, kemudian ada kurikulum anti narkoba yang kita berikan ke sekolah-sekolah, sudah di launching di Surabaya. Juga bisa kita kembangkan nanti ke madrasah, pesantren-pesantren kurikulum anti narkoba ini. Berarti dari berbagai program tadi Pak, ada yang ikan, kemudian juga ada Ananda Bersinar. Ananda Bersinar, ada juga Resam. Itu tingkat keberhasilan pendekatan ini tuh seperti apa Pak? Diukur dalam satu kelompok masyarakat begitu, dalam satu desa, apakah penemuan kasusnya lebih meningkat atau kesadaran masyarakatnya atau seperti apa? Yang utama adalah kita secara kolektif ingin masyarakat itu sadar, itu intinya. Kemudian kita lihat dari aktivitas peredarannya, kalau itu angkanya kurang, angka peredaran narkobanya kurang, barang yang masuk ke Aceh ini kurang, itu mungkin kita bisa anggap itu sebagai keberhasilan. Dan apabila aktivitas rehabilitasi kurang, aktivitas yang ditangkap kurang, itu kita bisa anggap itu sebagai keberhasilan. Yang paling utama adalah kesadaran kolektif dari masyarakat untuk hari ini misalnya kan banyak sekali informasi itu datang dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang secara sadar melapor ke kita bahwa ada yang ngantar informasi, ada yang mengirim sabu Pak, ada yang lapor, kita lanjutin dengan anggota-anggota kita yang ada di lapangan. Berarti memang sejauh program ini berjalan sudah banyak indikator-indikator yang bisa dibilang sebagai tolak ukur untuk keberhasilan dari pendekatan ini ya Pak? Iya, benar. Baik Pak, mungkin kalau kita bicara di dalam masyarakat Acehnya Pak, harapan Bapak untuk menciptakan masyarakat yang mungkin bisa dibilang tangguh dan aman terhadap ancaman narkoba, itu seperti apa Pak? Singkat saja harapan Bapak seperti apa? Harapan saya yang utama adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, itu sebenarnya kunci. Jadi keberhasilan kita itu di dalam kerja kolaboratif bersama. Nah, kalau kita sepakat, apapun itu bisa kita selesaikan. Baik. Berarti kuncinya adalah bagaimana koordinasi antar sektor itu, termasuk juga segala elemen masyarakat. Ya. Baik Bapak, mungkin itu sangat luar biasa sekali untuk menjadi penutup percakapan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung di Kompas TV Aceh. Dan juga saudara, jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, maksud kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.